Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat kami dimanapun mereka, di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada, hadirat-Mu nyata di tempat mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan yang lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Nyatakan terlebih lagi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang kekal, Raja di atas segala raja yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau muji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Bapa. Kami mau katakan Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan apapun keadaan kami ya Bapa. Kami akan tetap memuji-Mu Tuhan apapun yang sedang kami hadapi ya Bapa. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini, katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita mau nyatakan amin. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita mau katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi kita angkat hati kita dengan ucapan syukur, kita mau katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa, Engkau tetap yang terbaik bagi kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau Bapa, ku rindu. Kami lagi sembah Dia Yesus, ku sembah Kau, yes Lord, ku sembah Kau. Hadapan membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Yesus Kau hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir di tempat ini Bapa. Jamah kami Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang bekerja lebih lagi Tuhan. Kau bekerja lebih lagi Tuhan. Roh Kudus mau mengalir ya Bapa. Sekarang Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Bapa. Kami siap menyembah-Mu. Kami siap bersorak bagi Engkau sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Yesus kita baik boleh angkat tangannya. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak. Allah itu baik. Allah baik buat saya. Allah baik buat kita semua. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebahagiaan
luar biasa, amin. Kita percaya dengan situasi yang tidak menentu sekarang, kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Dia luar biasa yang sanggup mengadakan yang tidak pernah kita pikirkan, amin. Haleluya. Tiba saatnya pagi hari ini kita rindu kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh gembala lokal kita, Bapak Pendeta Riko Manansa. Haleluya, kita buka hati kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Bapa. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan membawa mujizat bagi setiap kami. Kami percaya mujizat masih ada Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami berserah kepadamu Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan besar telah dilakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Kita percaya masih ada mujizat bagi setiap kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
Baik, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau. Tanda terima kasih kami kepadamu, karena Engkau baik, Engkau sudah memberkati kami, memberikan kesehatan, memberikan segala sesuatu yang kami nikmati setiap hari. Dan kami bersyukur pagi hari ini, kami menaikkan pujian penyembahan kami. Tanda terima kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami akan belajar sebagian pada firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pagi hari ini berkati setiap kami. Urapan Roh Kudus-Mu kami butuhkan. Karena setiap firman Tuhan ditulis atas ilham Roh Kudus, maka dengan Roh Kudus pula kami diberi pengertian. Berkati kami semua, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Minggu ini luar biasa, ada yang berbeda. Biasanya belakangnya tembok yang ada apalah. Ini wow, luar biasa. Ya, karena ada di studionya TV, ACTV. Jadi luar biasa. Glow Fellowship Center diberkati. Dan terima kasih untuk Pak Tobi, Pak Tiasina yang sudah bekerja sama. Baik, sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan melalui media ini, kita tahu bahwa sejak Yesus hadir di dunia ini, sekali lagi, sejak Yesus hadir di dunia ini, banyak orang tidak pasti mengenal Dia. Ada sejak Yesus datang ke dunia, orang-orang mengatakan Dia adalah seorang penista agama. Iya, agama Yahudi khususnya. Kemudian ada yang mengatakan dia adalah seorang pemberontak. Dan dia mengaku dia anak Allah yang hidup. Dan lain-lain, dan lain-lain. Dan akhirnya, masalah ini bukan terjadi hanya sekarang orang tidak suka dengan Yesus. Sejak dahulu, orang tidak suka dengan Yesus. Dan kenapa? Karena tidak mengerti. Nah, karena tidak mengerti itu ada kesalahpahaman. Dan hari ini, kenapa saya bicara ini? Supaya kita diingatkan kembali bahwa pengorbanan Kristus itu buat seluruh dunia. Sekali lagi, pengorbanan Kristus di atas kayu salib buat seluruh dunia. Ya, jadi peristiwa ini bukan baru sekarang orang menghina Yesus. Sejak dulu sudah ada penghinaan. Dan itulah risiko dari seperti kita ini pengikut Kristus, pasti orang juga tidak senang. Ya, karena dia katakan macam-macam, ya kita terima saja. Karena itulah kita harus mengasihi supaya orang lain juga diberkati. Ya, dan baik, mengenal Yesus bisa dari dua sisi. Dari sisi ilahi, ya, sebagai ilahi, sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia, atau dari sisi yang kemanusiaannya, ya, sebagai manusia. Jadi kita boleh mengenal dia dari dua sisi, sehingga waktu dia melahir di Bethlehem, itulah sisi kemanusiaannya. Dan kita tahu kota Bethlehem itu sudah hadir sebelum Yesus hadir. Bethlehem dari kata Bethlehem, rumah roti, atau bahasa Arabnya Bait Lahum, rumah daging. Nah, kota ini sudah ada sebelum roti dari sorga itu hadir, yaitu Yesus Kristus. Dan roti yang hidup itu yang akan kita makan bersama-sama nanti. Karena iman itu merubah segala sesuatu. Kita tidak mengerti bagaimana firman itu menjadi manusia. Demikian juga kita tidak mengerti bagaimana roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus.
Tapi dari iman semuanya bisa, mungkin. Baik, kita tahu hari ini kita akan bicara tentang pengorbanan Kristus supaya kita masuk dalam perjamuan kudus. Baik, saya akan lihat dari kanan. Ya. Nah, dalam Yohanes yang ke-6 ayat 48, di situ Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Jadi kalau kita makan roti-roti yang biasa, itu hanya buat menghidupkan tubuh kita. Tapi Yesus roti hidup menghidupkan roh kita sampai kekal selama-lamanya. Ya, berikutnya bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26 dikatakan, karena ia siapa? Yesus. Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Jadi ketetapan Allah kepada Yesus itu harus terjadi. Jadi ketetapan Allah kepada Yesus itu harus terjadi sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Melalui Yesus maut dikalahkan. Melalui Yesus kematian dikalahkan. Kematian kekal dikalahkan karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Kalau kita baca dalam Wahyu 20 ayat 4 kalau tidak salah, kita akan memerintah sebagai raja nanti di sorga, dan Yesuslah raja di atas segala raja. Dan kalau kita baca di sini ayat 26, musuh yang terakhir, wow, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Apa yang dibinasakan? Musuh yang terakhir? Maut. Maut inilah yang terakhir dibinasakan. Jadi manusia tidak bisa mengalahkan maut, tapi hanya Yesus Kristus yang bisa mengalahkan maut. Saudara mau cantik, saudara mau jelek, kaya miskin, gemuk, kurus, tinggi, pendek, belok, sipit, putih, hitam, keriting, lurus, kalau datangnya maut, artinya maut itu datang kenapa? Karena upah dosa. Nah, Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka warisan maut itu jatuh kepada setiap manusia. Jadi saudara mau cantik, jelek, apapun, gemuk, pendek, putih, hitam, tetap kalau datang maut tetap mati. Tetap apa? Mati. Siapapun dia, berpangkat, mau jenderal apapun, tetap mati. Nah, manusia tidak bisa mengalahkan maut. Sekali lagi, manusia siapapun di dunia ini tidak bisa mengalahkan maut. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengalahkan maut. Kalau saya lihat gambar ini, memang ular itu dipakai oleh orang Yahudi sebagai media dosa. Ya, makanya kaki Yesus. Kenapa saya kasih gambar ini? Nah, berikutnya, Kejadian 3 ayat 15. Aku Allah, aku akan mengadakan permusuhan. Jadi memang permusuhan itu sudah terjadi. Antara siapa? Antara engkau, si iblis ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa. Antara keturunanmu, keturunan ular, keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan wanita itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi musuh kita, kalau kita lawan iblis, nggak akan bisa. Karena yang musuh itu adalah keturunan perempuan dan iblis. Kita ini manusia di tengah-tengah, dibuat bahan perebutan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan jauh dari iblis. Kalau kita dekat dengan
iblis, maka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya jangan hidup dalam double standard. Percaya Tuhan, percaya dukun-dukun. Percaya Tuhan saja, maka kita akan jauh dari setan. Waktu ayat ini katakan bahwa keturunannya, keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus akan meremukkan kepalamu. Artinya dosa sudah dihancurkan, maut sudah dikalahkan. Tetapi ayat berikutnya, dan engkau iblis akan menemukan tumitnya. Itulah yang terjadi di Golgota. Itu yang terjadi di Golgota. Kaki Yesus dipaku. Jadi kalau Allah yang berbicara tidak pernah salah. Tidak akan pernah salah. Dan ini sudah kejadian sudah 2000 tahun yang lalu. Yesus disalib dan saya sudah beberapa kali ke Israel, saya melihat tempatnya dan betul-betul ada. Ya. Jadi ini bukan fiksi, bukan hoax, tapi nyata ada. Itu sebabnya firman Allah itu ya dan amin. Tertulis dan kita bisa melihat bukti-bukti di Israel sana. Ya, jadi permusuhan antara iblis dan keturunan perempuan, bukan iblis dengan manusia. Manusia ini jadi bahan perebutan. Nah, manusia bisa mengalahkan iblis kalau ada Tuhan bersama dengan dia, yaitu melalui Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi manusia bisa mengalahkan iblis asalkan bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini sudah sekian banyak mujizat terjadi karena Tuhan beserta dengan kita. Mujizat bukan dibuat oleh manusia, tapi Tuhan yang membuat mujizat itu. Itu sebabnya hati-hati dengan mujizat. Mujizat tanpa pengajaran akan sesat. Tapi pengajaran tanpa mujizat juga bisa sesat. Makanya harus balance, seimbang. Mujizat dan pengajaran. Sehingga dua-dua seimbang. Mujizat itu terjadi karena ada pengajaran. Karena kita belajar bahwa Yesus yang menyuruh, kalau ada imanmu seperti sebiji sesawi, kau akan bisa memindahkan gunung. Iman itu. Makanya nanti iman ini bisa merubah roti ini menjadi tubuh Kristus, anggur ini menjadi darah Kristus. Saudara iman itu? Saudara iman itu? Wow. Baik, selanjutnya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Artinya sudah pasti manusia itu, manusia pertama Adam, karena tidak taat, tubuhnya hancur. Maut sudah mengalahkan dia. Umurnya terbatas. Itu sebabnya, karena semua orang, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tapi kita bersyukur. Ayat berikutnya, demikian pula semua orang, jadi tadi semua orang mati, dan semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Orang yang bersekutu dengan Kristus dihidupkan kembali. Baik, selanjutnya Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini mesti tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya nama Yesus, Yehosua, Yesua itu adalah Allah penyelamat. Jadi kalau saudara pintar masak disebut apa? Juru masak. Kalau saudara pintar mengemudi disebut jurumudi. Nah, Yesus hanya yang bisa menyelamatkan manusia. Makanya gelarnya juru selamat.
juru selamat dunia. Nah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, ya, di dunia ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pemberian nama Yesus itu 8 hari dia disunat, berilah dia nama Yesus, yaitu Sang Juru Selamat. Ya, jadi yang Yesus itulah Juru Selamat. Baik, selanjutnya. Nah, dalam perjanjian lama saya tulis di sini, hukuman atas dosa menuntut kematian, dan Allah mengambil jalan tengah supaya si pendosa itu mewakili dosanya kepada kurban binatang. Di perjanjian lama orang berdosa dia akan mempersembahkan korban, dan akhirnya dosanya diampuni. Tapi hanya sampai di situ, tidak kekal. Ya, tapi dalam perjanjian baru demikianlah kematian anak domba Allah. Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa setiap manusia. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Karena anak domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus, domba yang tidak bercacat celah. Baik, selanjutnya Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara, kata Paulus kepada jemaat Filipi, yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi dalam hidup ini kita harus taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa kita bisa taat kepada Tuhan? Karena Tuhan bisa dipercaya. Seorang bisa taat setia karena orang itu bisa dipercaya. Kalau kita punya atasan, punya bos, kita nggak percaya, kita tidak akan taat. Tapi kalau dia bisa dipercaya, kita pasti setia. Kita pasti taat sama dia. Dan ini Tuhan, dia bisa dipercaya. Makanya kita setia dan taat kepada dia. Itu tetaplah, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Keselamatan itu sudah terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Makanya Yesus di atas kayu salib katakan, Tetelestai, sudah selesai. Apa? Karya keselamatan itu sudah dia lakukan. Dan hari ini keselamatan itu sedang terjadi. Makanya harus dijaga keselamatan itu. Jangan kita pergi lagi mabuk-mabuk, ya, berzina, ya, menipu, merampok, memperkosa. Jangan lagi berbuat dosa supaya keselamatan ini terjaga. Berbuat baiklah, berbuatlah kasih kepada orang, siapapun dia. Berbuatlah baik kepada orang, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena keselamatan itu bisa akan hilang kalau kita main-main dengan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan bisa mengampuni, terus kita berbuat dosa, terus minta ampun, dosa lagi. Wow. Hati-hati dengan keselamatan yang sudah kita terima. Ya, kita jaga, dan keselamatan itu akan terus sampai kita tinggal kasih yang sempurna di atas segala-galanya. Ya, selanjutnya, ya. Nah, saudara lihat ini, anggur dan roti. Memang anggur dan roti ini adalah makanan sehari-hari di Israel sana. Ya. Nasi jarang. Saudara kalau makan nasi juga, nasinya seperti kebanyakan air gitu ya. Jadi kalau saudara ke sana, makan roti enak sana, ya, roti, anggur, ya. Nah, iman Kristen bukan hanya mendengar khotbah saja, terus melakukan hukum kasih dan menjalani keselamatan. Tetapi iman Kristen harus juga melakukan ekaristi. Ya, kata-kata ini terlalu sangat terkenal di saudara kita dari Katolik. Ekaristi, ya, atau Eukaristia. Ekaristi itu bukan perjamuan, Eukaristia itu adalah
ucapan syukur. Ya, sekali lagi, ekaristi atau eukaristia itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena dia sudah berkorban untuk dunia. Jadi hari ini kita akan bersyukur melalui menyatunya kita dengan tubuh dan darah Kristus. Itulah ekaristi, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu harus diingatkan terus, diingatkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, supaya mereka mengerti bahwa ada Yesus Kristus berkorban untuk kita semua, untuk keselamatan kita. Ya, selanjutnya, nah Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, ya ini sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka sedang makan bersama. Yesus mengambil roti, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dia tidak katakan inilah roti, tidak. Dia katakan inilah tubuhku. Nah ini sekali lagi iman. Sekali lagi apa? Iman. Waktu saudara makan roti nanti imani bahwa itulah tubuh Kristus yang akan menyempurnakan tubuh kita. Dan akhirnya saya tidak tahu saudara berdoa untuk apa. Untuk kesembuhan saudara, untuk kesehatan saudara, imani itu pasti terjadi. Amin. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Roti yang selalu diberkati Tuhan, ya. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dia tidak katakan inilah roti. Baik, selanjutnya Matius 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan. Cawan adalah seperti ini, ya, cup. Cawan, mengucap syukur lagi. Jadi ingat, setiap kita makan minum harus ada ucapan syukur. Itu ekaristi tadi, ya. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah, bukan dikatakan inilah anggur, tidak. Inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam setiap perjamuan. Itu dengan ucapan syukur, eukaristia. Baik, pengertian gereja terhadap peristiwa salib Kristus adalah sebagai mengenang dan dalam penggenapan korban suci di bait Allah. Ya, saya sudah terangkan minggu lalu bahwa korban itu ada dua pengertian korban. Dari kata karbana, ya, menjadi bahasa Arab korib, menjadi bahasa Indonesia karib. Artinya mendekatkan dua tempat yang jauh. Nah dulu karena dosa manusia jauh dari Allah, maka Yesuslah yang mendekatkan manusia dengan Allah. Itu korban, karbana, korib, karib, teman karib, teman dekat. Itulah yang mendekatkan manusia dengan Allah. Yesus Kristuslah mati di atas kayu salib. Dialah sebagai korban yang mendekatkan manusia dengan Allah. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata, Yesus berkata, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari sorga. Ya, memang roti mana yang bangsa Israel makan itu hanya terbatas. Dikatakan melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Lanjutnya, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Sekali lagi, roti dari Allah itu memberi hidup kepada dunia. Ada seluruh dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa. Karena mereka mendengarkan roti yang dari surga. Tuhan, mari berikan buat saya.
Terus kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Berarti orang yang menerima Yesus Kristus sebagai roti hidup, dia akan kekal, hidup kekal. Nah, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus berbicara tentang kehidupan. Jadi Yesus berkata ini bukan soal kehidupan di dunia saja, tapi kehidupan di sorga. Berarti roti hidup itu akan menghidupkan kita di dunia dan di sorga. Di mana itu bahwa saat kita nanti makan roti dan minum anggur, itulah tubuh dan darah Kristus. Selanjutnya, Yohanes 4 ayat 48, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Roti yang di padang gurun tetap mati, tapi roti hidup yaitu Yesus Kristus membuat hidup kita kekal. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Katakan amin. Katakan amin. Ya. Inilah roti yang turun dari sorga. Yesus itulah roti yang turun dari sorga. Makanya dia turun pas orang Manado bilang pas DP tampak, ya. Bethlehem tadi. Rumah roti, Bethlehem. Roti dari sorga tempatnya pas. Ya, memang sudah kalau rencana Allah sudah pasti terjadi, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Yohanes 6 ayat 51-52. Yesus katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sekali lagi, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini Yesus yang berkata, bukan saya. Yesus yang berkata, jikalau seorang makan dari roti ini, roti hidup yaitu tubuh Kristus, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Yesus ngomong, roti yang diberikan daging, iman yang merubah daging itu, roti itu menjadi daging. Jadi nanti sebentar, kalau saudara ikut perjamuan, imani roti ini. Sekali lagi saya ingatkan, imani roti ini. Itulah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sempurna, yang akan menyempurnakan juga tubuh kita. Amin. Imani itu, ya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberi dagingnya kepada kita untuk dimakan? Gimana? Nah, ini jawabannya. Dalam ayat 53 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, aku berkata kepadamu orang Yahudi, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Artinya orang-orang Yahudi harus mengikuti perjamuan juga. Mengakui bahwa tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu akan menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan barang siapa makan dagingku, ini Yesus ngomong. Saudara boleh baca di Alkitab deh. Yohanes berapa itu? 6. Saudara baca di Alkitab, ayat 54. Barang siapa makan dagingku, wow. Dia bilang, barang siapa makan roti, bukan roti biasa, enggak. Dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa. Ini bukan para rasul yang ngomong, bukan para rasul yang bicara, tapi Yesus sendiri yang bicara. Ayo, mau percaya Yesus atau percaya yang lain? Percaya Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Jadi imani ini, kita harus mengimani nanti saat bersama-sama dalam prosesi perjamuan kudus ini. Ya. Baik, akhirnya sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Ibu, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus dan kita bersyukur hari ini kita diingatkan kembali, jangan anggap remeh perjamuan kudus. Makan roti biasa aja tanpa mengimani bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Iman itu yang dibutuhkan, bukan yang penting saya makan, yang penting saya di gereja, yang penting saya ikut ibadah. Enggak, hari ini imani, maka sesuatu yang terjadi pasti baik. Karena kita mengimani tubuh dan darah Kristus. Ya. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Kita imani itu ya. Baik, yang terakhir, dalam perjanjian lama, dalam perjamuan kudus, kita percaya kita menyatu dengan Kristus. Karena tubuh dan darahnya secara ajaib masuk ke dalam tubuh kita. Ini, banyak orang, itu kan roti. Jangan punya iman begitu. Iman itu tubuh dan darah Kristus. Ini gak main-main. Waktu kita dengar ayat ini, Tuhan tahu hati kita masing-masing. Ini percaya apa enggak? Jadi sebuah iman, berbicara tentang iman. Percaya enggak saudara? Saudara percaya terjadi yang baik. Saudara enggak percaya enggak terjadi apa-apa. Ya, makanya nanti kalau kita makan, minum, iman itu ya. 1 Korintus 10 ayat berapa itu? 18 ya. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, itu kita tiap awal bulan. Kita tidak tahu bagaimana roti dan anggur itu menjadi dan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini yang disebut misteri ilahi. Tuhan yang tahu, tapi iman kita yang bisa merubah itu. Baik, dan terakhir, ini lewat ya, ini lewat Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sekali lagi, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa perjamuan kudus yang kita akan lakukan sebentar lagi adalah menyatunya hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, perjamuan kudus adalah menyatunya hidup kita bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dan mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saya berharap nanti pas perjamuan kudus, saya ulangi lagi, imani ini bahwa tubuh dan darah Kristus akan menyempurnakan hidup kita. Tidak usah ada kekhawatiran lagi tentang hari-hari ini. Tubuh itu dan darah itu yang akan memberi sukacita buat kita. Saudara percaya itu? Katakan amin. Katakan amin.
Baik, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya persiapkan roti dan anggur, saudara. Sebelumnya saya memberikan waktu buat Bapak Ibu untuk berdoa. Masing-masing berdoa, apa masalahmu hari ini? Berdoa kepada Tuhan. Dan imani saat kita makan roti dan anggur, itulah tubuh dan darah Kristus. Saya mau berdoa untuk roti dan anggur ini. Saudara, pegang roti dan anggur ini supaya kita bisa mengimani. Kita berdoa ya buat roti dan anggur. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah menguatkan kami dan membuat kami lebih yakin lagi bahwa kami umat tebusan-Mu. Kau sudah mati di atas kayu salib dan darah-Mu tercurah sebagai meterai perjanjian baru. Bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami semua tidak terkecuali. Hari ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini roti biasa dan ini anggur biasa. Tapi kami imani saat kami makan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur ini, itulah tubuh dan darah Kristus yang sempurna, yang akan menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah mujizat terjadi dalam setiap kami. Apapun masalah kami, Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami memberkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang setuju katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang setuju katakan amin. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala kita, bersama-sama kita berdoa dan imani doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikan keluarga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tumor, leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Pegang cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian baru di atas kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. terima kasih, imani. Kau imani tubuh dan darah Kristus. Kami Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang menyempurnakan hidup. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan terikat kuasa kegelapan dilepaskan, dibatalkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu ingin didoakan, tolong klik tulis di note ya, di chat ya. Tolong supaya sebelumnya nanti kita akan berdoa syafaat. Buat Ibu Teresia yang matanya sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Dedi Putra Hasugian, supaya pekerjaannya di Jepara boleh dilancarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gembala senior kami Pak Gilbert Lumoidong, dengan istri dan anak-anak cucu mantu diberkati dalam pelayanan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, tidak saling memfitnah, tidak saling menyakiti, tapi saling bergandengan tangan
saling mendoakan, saling mengasihi, sehingga tidak ada celah buat iblis untuk menjatuhkan setiap hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami tidak lupa berdoa untuk keluarga Pak Tobi, Pak Tiasina, yang sudah memberikan fasilitas ini. Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak diberkati, usaha diberkati, dan para kru yang sudah bekerja hari ini Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri. Kami juga berdoa untuk Mario yang sedang di karantina di Pekanbaru. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Dari tempat ini kami berdoa untuk Mario sehingga dia boleh cepat keluar dari karantina di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Tetap semangat, berpikir positif, jangan takut, karena semuanya ini akan berlalu. Ingat, Tuhan tahu keadaan kita, asalkan kita berserah kepada Dia. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketahuilah Allah itu sungguh amat baik. Dia selalu melindungi kita seperti biji matanya. Dan Dia berjanji kita akan tetap naik, bukan turun, menjadi kepala bukannya ekor. Suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berbuat kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu, hormati dia. Dan orang tua, jadi teladan buat anak-anakmu. Jangan timbulkan sakit hati kepada mereka. Anak-anak, hormati orang tuamu, keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan kita siap menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati kita semua. Ibadah selesai.